tentang riwayat Sunan Kudus. Sunan Kudus itu terakhir perjalanan daripada pendawahannya di pantai utara, khususnya di kota Kudus, dan yang mendirikan juga Masjid Kota Kudus, itu adalah dia sangat-sangat mendahulukan ketoleransian kepada umat Hindu dan Buddha. Sampai-sampai beliau harus pergi ke tanah India kuno yang disebut Hindustan, menjelang dia menunaikan ibadah hajinya ke tanah Arab. Dan ini suatu hal yang memang benar-benar dia punya etikat atau keinginan tidak sebatas untuk merangkul orang-orang beragama Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia, tapi dia juga mampir ke tanah Hindustan atau India, yaitu untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya agak penting dan terinci tentang bagaimana agama mereka. Dan memang jauh kalau kita kita padankan atau samakan dengan tokoh-tokoh Islam zaman kini, khususnya yang mereka berani mengatakan keturunan Habib dan lain sebagainya, meskipun itu masih diragukan oleh mereka sendiri, yang tidak ada toleransi kepada agama di luar Islam itu sendiri, teristimewa Kristiani. Betapa kita bisa merasakan bukan hanya digerebek saja, menjelang kejatuhan Soeharto sampai dengan awal-awal daripada reformasi, pengerusakan daripada gedung-gedung ibadah yang terjadi terus-menerus, dan itu bahkan terbunuhnya orang-orang karena ada bom bunuh diri dan lainnya, itu merupakan suatu kenyataan bahwa bagaimana mereka anti toleransi. Tapi kalau kita mau belajar dengan jujur dan menyikapi dengan yang jernih, maka itu tidak pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh penyebar agama Islam itu sendiri, yang disebut para wali atau para pendakwah yang ulung maupun pengajar-pengajar yang pendiri-pendiri pesantren dari awal mulanya. Nah, oleh sebab itu pada malam hari ini kita akan setelah Sunan Kudus itu tadi terakhir daripada tindakannya, riwayatnya yang begitu cukup menantang daripada umat Islam sendiri, bahkan sekarang ini para keturunan dari Yaman itu malah sangat merendahkan dan menghina keberadaan wali yang ada di tanah Jawa bagian utara, yang pemakamannya tetap masih dirawat dengan baik oleh tokoh-tokoh Islam yang berwawasan Nusantara. Terima kasih. Sekarang tiba saatnya untuk kita membahas tentang keberadaan asal-usul dari Sunan Derajat. Nama asli daripada Sunan Derajat adalah Raden Mas Kasim. Beliau adalah putra Sunan Ampel yang dari kota Surabaya dengan Dewi Condrowati, dan merupakan adik daripada Raden Makdum Ibrahim, atau yang terkenal adalah yaitu Sunan Bonang, guru spiritualnya daripada seorang perampok ulung anak Bupati Tuban zaman Mojopahit terakhir, Bupati Wilotekto, yang nama aslinya adalah Raden Mas Said, yang akhirnya dipertobatkan oleh keberadaan mengguru dengan Sunan Bonang, yang terakhir akhirnya dia menjadi Sunan Kalijogo, Sunan yang paling muda dan paling aktif meskipun tidak berada di kota kelahirannya, keberadaannya yaitu Kabupaten Tuban, Jawa Timur bagian utara, sebelah baratnya kota Lamongan. Tetapi itu semuanya menjadi suatu kenyataan bahwa memang Sunan Bonang cukup berarti di dalam memenangkan Sunan yang terakhir dan termuda, Sunan Kalijogo, adalah Raden Mas Said itu sendiri. Raden Kasim yang sudah mewarisi ilmu daripada ayahnya, kemudian
diperintahkan untuk berdakwah di sebelah barat Gresik, yaitu daerah kosong dari ulama besar tadi antara kota Tuban dan kota Gresik. Raden memulainya perjalanan daripada naik perahu dari pesisir utara Gresik menuju dari kota Tuban, ya di tempatnya Sunan Giri. Ketika itu Sunan Giri berada di kota Tuban. Dalam perjalanan ke arah barat itu, perahu tiba-tiba dihantam oleh ombak dan keberadaan badai yang luar biasa, yaitu badai yang besar, petir, sehingga menabrak batu karang dan hancur berkeping-keping yang menyebabkan kecelakaan yang luar biasa, apalagi masih zaman itu. Dan hancur, hampir saja Raden Kasim kehilangan nyawa, akan tetapi bila Tuhan Allah belum menentukan ajal seseorang, bagaimanapun juga hebatnya kecelakaan yang terjadi, pasti dia akan selamat. Demikian pula halnya dengan Raden Kasim. Secara eh, pertolongan ilahi itu seekor ikan besar, yaitu ikan talang, maaf, bukan tulang, ikan talang datang menghampiri kepadanya. Dengan menunggang punggung ikan tersebut, Raden Kasim dapat selamat hingga ke tempat pantai menjelang kota Tuban. Raden Kasim sangat bersyukur dapat lolos dari musibah itu. Lantas beliau juga berterima kasih kepada ikan talang yang dengan lantarannya dia selamat. Untuk itu beliau telah berpesan kepada keturunannya agar jangan sampai makan daging ikan tulang karena jenis ikan tersebut adalah yang menolong dirinya sampai selamat di pantai menjelang Tuban. Bila mana pesan ini dilanggar akan mengakibatkan bencana yang bisa ditanggung oleh yang bersangkutan, yaitu ditimpa penyakit yang tiada obatnya lagi. Oleh sebab itu, ikan talang itu membawa Raden Kasim hingga ke tempat pantai yang termasuk wilayah desa Jelak, yaitu sekarang termasuk wilayah desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, yaitu antara perbatasan Lamongan bagian utara dan Tuban bagian utara. Di tempat itu, Raden Kasim disambut masyarakat setempat dengan semangat yang luar biasa, lebih-lebih lagi setelah mereka tahu bahwa Raden Kasim adalah putra daripada Sunan Ampel, yaitu Sunan yang berada di kota Surabaya, seorang wali besar dan masih terhitung kerabat daripada keraton atau kerajaan Mojopahit saat itu. Di desa Jalak itu Raden Kasim mendirikan sesuatu permukiman yang sekaligus dijadikan pesantren untuk para murid-murid kaum muda setempat, karena caranya menyiarkan keagamaan, khususnya agama Islam, yang untuk sekian banyak anak-anak muda itu, maka banyaklah orang yang datang berguru kepadanya. Sehingga setelah menetap 1 tahun di desa Jalak tersebut, Raden Kasim mendapat ilham supaya menuju ke arah selatan, kira-kira berjarak kurang lebih 1 kilometer. Di sana beliau mendirikan surau atau di Jawa Timur disebut langgar. Itu dengan berdakwah, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan kerabat-kerabat orang-orang yang ada di bagian selatan itu demikian rupa, merangkul dan juga bertani, juga menjadi nelayan bersama-sama orang-orang yang ada di uh, Pulau Jawa bagian timur, khususnya di daerah Tuban dan Lamongan, Gresik sekitarnya.
3 tahun kemudian secara mantap beliau mendapat petunjuk agar membangun tempat berdakwah yang strategis, yaitu di tempat ketinggian yang disebut dalam dur atau perumahan yang di tempat tinggi, karena di daerah situ sampai sekarang masih ada jejak-jejaknya, yaitu tempat bukit-bukit yang tidak jauh tapi dari laut. Di bukit yang disebut dalam dur itulah yang sekarang dibangun Museum Sunan Derajat. Adapun makam Sunan Derajat terletak di sebelah barat museum tersebut. Jadi Bapak Ibu kalau memang ada waktu ke Jawa Timur lewat Pantai Utara, tidak lewat tol, itu bisa ditemui daripada museum Sunan Derajat, yaitu bekas daripada tempat tinggalnya, pesantrennya, dan kegiatan-kegiatan agama Islam saat zaman Mojopahit terakhir. Raden Kasim adalah pendukung aliran putih yang dipimpin oleh Sunan Giri sendiri. Artinya dalam berdakwah menyebarkan agama Islam beliau menganut dengan jalan yang lurus, yang tidak berliku-liku, yang tidak menyakiti hati masyarakat yang beragama lain, yaitu khususnya Hindu dan Buddha maupun Kejawen. Beliau menganut jalan lurus, jalan yang senantiasa agama Islam harus diamalkan dengan lurus dan benar sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dicampur baur dengan adat istiadat kepercayaan lain. Meskipun demikian, beliau juga mempergunakan kesenian rakyat sebagai adat untuk berdakwah, khususnya gamelan dengan wayang kulit, sebagaimana pendahulunya yaitu Sunan Bunang. Di dalam museum yang terletak di sebelah timur makamnya terdapat seperangkat bekas gamelan dari gamelan Jawa, khususnya Jawa Timur. Hal itu menunjukkan betapa tingginya penghargaan Sunan Derajat kepada kesenian Jawa, khususnya daerah Jawa Timur bagian utara. Dalam catatan sejarah Wali Songo, Raden Kasim disebut sebagai seorang wali yang hidupnya paling bersahaja atau sederhana, walaupun dalam urusan dunia beliau juga sangat rajin mencari rezeki, seperti dalam Alkitab kita Rasul Paulus senantiasa menjadi pembuat tenda dalam hidupnya sampai akhir hidupnya. Demikian hal ini bisa disebut atau disebabkan oleh karena dia tidak mau meminta-minta dan mengharapkan daripada orang sekitar maupun para murid-murid dan santriwati dan santriwannya. Hal itu disebabkan sikap beliau yang sangat dermawan di kalangan rakyat jelata. Beliau bersifat lemah lembut dan sering menolong mereka yang merasa agak di bawah, yaitu mereka rakyat-rakyat jelata yang menderita. Pemaparan pertama daripada Sunan Derajat yang nama aslinya adalah Raden Mas Hasim, karena masih ada darah Majapahit. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang akan menanyakan maupun kita sama-sama untuk bertukar pikiran. Silakan. Tuhan memberkati. Rurables, Bung Elvis nggak datang ya ini malam ini. Iya, nggak datang. Ya, silahkan diambil alih aja, Bro. Iya, selamat malam Bapak Ibu. Kita udah mendengar paparan dari Pak Samatub tentang Sunan Derajat ya, dengan riwayatnya. Apakah ada yang ingin menambahkan atau menanyakan atau
menanggapi. Saya mungkin yang mau mulai deh. Silakan. Tadi Pak Samatu mulai dengan apa pernyataan, dan saya pikir itu memang benar ya, bahwa sunan-sunan itu mengadakan pendekatan Injil dengan santun ya sebetulnya. Ya, Nah, eh, yang saya mau tanyakan, eh, sekarang kan banyak yang dengan pendekatan tidak santun, justru malah radikal gitu.